Oke, teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Ini adalah video kelanjutan naik bis Coyo dari Semarang. Kemarin saya berangkat Semarang jam 6 sore dan nyampe di sini Terminal Harjamukti Cirebon itu tadi pagi jam 12 malam, ding. Dan ini sekarang saya mau lanjut perjalanan lagi di pagi-pagi buta begini. Tadi habis dari dalam Terminal Harjamukti Cirebon, habis tidur sebentar, lumayan tadi dapat 2 jam tidur, ngemper aja gitu di lantai. Orang-orang juga banyak yang tidur di terminal tadi. Ya, sekarang udah kembali seger dikit. Kita lanjut perjalanan lagi menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dan sebenarnya saya sendiri pun masih bingung naik bis apa ya, karena bingung bis yang menarik bis apa di sini. Tadi udah lihat parkiran, di parkirannya bisnya itu aja, nggak ada yang spesial. Jadi saya mau coba lihat ke bagian depan nih. Kali aja di depan situ ada bis yang menarik di depan terminal gitu. Nggak, Pak. Jam segini tuh inget saya ada bis Sinarsari, teman-teman, tujuan ke Malingping. Malingping itu ke daerah Banten sana, Banten Selatan. Cuma nggak tahu ya ini bisa jalan apa enggak ya. Enggak, Pak. Enggak. Nah, itu di depan situ udah ngetem bis tujuan ke Tasik tuh, Berkasa. Mana, Mas? Enggak, Pak. Kemana tujuannya? Mau jalan-jalan aja main. Oh, ya jalan. Nggak tahu ya, itu di depan ada bis bukan Merdeka, Bineka ke Bandung dia. Oh iya, bro, tidak ada sepertinya nih bis Sinarsari. Harusnya sih dia parkir nih di depan situ. Harusnya subuh berangkat dia. Ya, oke, teman-teman, sekarang jam 4.44. Kayaknya sih bis Sinarsarinya itu dia nggak jalan ya, soalnya jam segini belum parkir. Biasanya dia jam segini tuh udah parkir di depan, tapi sampai detik ini nggak ada. Fix berarti bis Sinarsari itu nggak jalan. Soalnya dia satu-satunya bis dari sini ke Malingping, daerah Banten Selatan. Nah, ini karena udah azan subuh dan di luar sini nggak ada musola. Jadi saya mau balik lagi ke dalam terminal, mau subuhan di dalam aja. Dan sambil mikir nih mau lanjut ke mana, soalnya bingung juga, kayaknya ke Jakarta lagi dah, balik aja ke Jakarta naik bis Prima Jasa. Nah, Prima Jasa itu nanti dia masuk ke dalam katanya sih jam 6 pagi gitu. Yuk kita ke dalam terminal. Nah, jadi ini tuh bangunan terminal yang lama nih. Masih ada shelternya tuh, belum dirubuhin, belum diapa-apain. Jadi dulu tuh enak, deket sama di sini. Nah, sejak dipindah ke belakang jadi jauh banget jalannya. Udah gitu nggak ada kanopinya nih buat pejalan kaki. Kalau hujan atau panas sih pasti nggak enak banget nih. Nah, ini dia teman-teman, Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Jadi nggak semua bis yang ada di sini tuh tiketnya harus beli di luar ya. Sebagian juga ada yang tiketnya langsung aja beli bis di dalam. Biasanya sih yang beli tiket bisa di luar atau di loket. Ini ada loket-loketnya. Itu yang bis jarak jauh. Prima Jasa, Pak. Jakarta. Gitu, saudara-saudara. Prima Jasa, Pak. Ini ada tujuan-tujuannya di sini. Cuma copot atasnya, kayak sengaja dicopot biar nggak ketahuan. Prima Jasa Jakarta nih, di sini ada nih Jakarta. Kampung Rambutan adanya. Jakarta malah nggak ada. Prima Jasa Jakarta. Rambutan. Ya ini kalau Prima Jasa itu kasih jauh, Oh, iya. nanti ke Rambutan. Ada yang langsung Rambutan. Oh, gampang dah, bisa naik KRL. Ya, tapi sama juga terkepali. Sama juga terkepali Rambutan. Enggak lah, gampang. Jam 8 nanti jam 8. Jam 6 Prima Jasa. Tidak nyampe di Jakarta lagi. Sholat dulu. Prima Jasa tuh loketnya bis. Oh, dia langsung naik beli di dalam bis tiketnya. Ini ada Bineka.
Bineka juga menarik sih ke Bandung. Cuma dari Bandung ini males banget ke Jakartanya. Nih langsung aja ke Jakarta naik Prima Jasa. Sholat dulu bro. Oke teman-teman, sekarang jam 5:07 pagi. Saya berada di depan musola. Kita ke ini yuk, ke shelter keberangkatan. Kita lihat ada bis apa aja yang parkir di sana. Nah ini loket-loket ada di sebelah sini ya, dekat pintu masuk. Kita ke shelter keberangkatan. Kira-kira ada bis apa nih yang menarik di apa? Gak ya, mau lihat-lihat dulu aja. Kita lihat ada bis apa aja yang menarik di shelter. Ini bener, saya masih bingung mau lanjut mana. Tapi kalau misalnya udah mentok-mentok nggak ada pilihan bis yang menarik, paling ya udah ke Jakarta naik bis Prima Jasa. Prima Jasa berangkat dari Kuningan dia ke Lebak Bulus via Cirebon sini ntar. Itu sekitar jam 6 pagi katanya, jam 6 jam setengah tujuan lah gitu. Nah ini suasana di shelter Terminal Harjamukti Cirebon. Itu ada bis Bineka tujuan Bandung. Ini ada bis Medali Mas baru sampai dari Malang. Terus di situ ada bis Coyo. Dan ya seperti ini bisnya, tidak ada yang menarik. Ini ada bis Budiman tujuan ke Tasik via Kawali, Cikijing, Kuningan lewat Waduk Dharma. Itu ada bis Nusantara di situ warna biru tujuan ke Kudus lewat Semarang. Di sebelahnya Nusantara ada bis CAL Citra Adi Lancar ke Jogja via mana ya? Via Selawi, Tegal. Ya, oke, sekarang jam 5:11. Saya lagi di ruang tunggu shelter keberangkatan. Tuh shelternya di depan. Jadi kita sambil duduk sambil bisa lihat bis yang ada di depan yang baru sampai ya. Enak sih kayak gini. Untuk ruangannya enak sih nih, lumayan adem, ada AC-nya, terus di situ ada tempat untuk ngecas HP. Toiletnya di sini cuma ditutup, toiletnya lagi rusak kayaknya. Nah ini saya doang yang nunggu di sini pagi ini. Ini hari Minggu padahal orang-orang pada kemana ini? Sebenarnya di sini saya udah pesimis sih bakal bisa dapet bis Coyo yang berwarna hijau itu. Pasalnya bis Coyo yang warna hijau itu klasik banget, terus bodinya juga udah langka banget teman-teman. Dan kemarin pas di Terminal Terboyo Semarang, kebetulan saya sempat ngobrol sama agen bis Coyo di Terminal Terboyo Semarang. Kabarnya bis itu baru berangkat dari Terminal Terboyo Semarang jam 2:30 sore. Dan terus saya baru datang di Terminal Terboyo itu jam 3 sore, selisih 30 menit aja. Berarti emang belum rezeki. Dan kabarnya bis yang warna hijau itu berangkat lagi dari Terminal Cirebon jam 6 pagi. Dan kebetulan infonya sih hari ini lagi jadwalnya jalan. Tapi kok pas saya lihat di parkiran Terminal Cirebon kagak ada bisnya gitu. Yang ada malah bis Coyo yang warna biru. Nah disitulah harapan saya udah pupus untuk bisa naik bis Coyo yang berwarna hijau klasik itu. Dan yang untungnya lagi sih waktu itu bis Prima Jasanya belum parkir ya. Kalau udah ada bis Prima Jasa yang parkir ya mungkin saya udah naik. Widih, Coyo coy. Aduh, menarik banget. Naik ini aja lah. Gokil loh ini. Ke Pekalongan kali ya. Naiklah kapan lagi. Menarik banget.
Widih. Aduh, gagal ke Jakarta dah. Kayaknya saya mau ke arah Pekalongan aja naik ini. Coyo. Ini armada langkanya Coyo nih. Gokil. Keren banget. Masih terawat bangkunya, masih bersih. Lantainya juga masih bersih. Lantai-lantainya tuh. Gokil. Wah, ini menarik banget. Lover AC-nya nih. Tuh, masih yang model ini, lover AC-nya yang bulat. Gila. Klasik banget. Langit-langitnya juga masih bersih. Masih terawat, masih rapih semuanya. Dan seatnya ini pakai yang model lama ya, yang diputer kalau nggak salah, reclining seatnya. Ini pakai Hino AK3 kalau nggak salah. Klasik banget. Oke teman-teman, kali ini kita akan trip kembali ke arah timur bersama bis asal Pekalongan yang berkantor pusat di daerah Tegal. Siapa lagi kalau bukan PO Coyo, sebuah perusahaan otobus yang sudah 70 tahun berdiri dan masih eksis melalang buana di jalur Pantura. Perjalanan kali ini tentunya akan lebih nostalgia karena kita akan jalan bersama salah satu unit lawasa bis Coyo berbodi Laksana Comfort yang looknya masih terlihat sangat terawat dengan baik ya, baik eksterior maupun interiornya. Saya sendiri pun tidak tahu ini bodi buatan tahun berapa. Yang jelas ini bodi ada di kisaran tahun 2000-an teman-teman, jauh sebelum generasi legasi menyerang. Dan kalau kita lihat bagian depan dan bagian belakangnya, sepertinya bis ini belum ada perubahan wajah sama sekali, belum kena operasi plastik. Tampilan depannya masih menggunakan headlamp model daun dan tampilan belakangnya menggunakan stop lamp model pistol. Wah, menarik banget ya. Pecinta bis klasik pasti sangat antusias nih dengan bis yang satu ini. Dari segi liverinya juga bis Coyo yang satu ini unik ya, berbeda dengan bis Coyo yang lainnya. Kalau saya lihat sih ini liverinya itu kayak sebuah perahu yang sedang mengambang di lautan yang berwarna hijau. Sesuai dengan jadwal, jam 6 pagi bis Coyo diberangkatkan dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon dengan tujuan akhir ke Terminal Terboyo Kota Semarang. Untuk penumpang yang naik dari dalam terminal cuma 2 orang aja ya, saya dan 1 penumpang lainnya. Karena emang kebanyakan penumpang tuh mereka lebih memilih naik dari luar terminal teman-teman. Karena jarak dari jalan raya ke bangunan utama Terminal Harjamukti Cirebon ini tuh lumayan jauh lah, walaupun gak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Dan menurut saya sih untuk Terminal Harjamukti Cirebon udah bagus ya dibandingkan dengan terminal sebelumnya. Sekarang jauh lebih nyaman. Cuma sayangnya itu satu, fasilitas toiletnya sih yang agak kurang memadai. Dan juga banyak fasilitas toilet yang ditutup, entah itu rusak atau gimana saya juga nggak tahu. Dan di Terminal Harjamukti Cirebon juga toiletnya nggak bisa buat mandi, sayang banget. Kalau menurut saya sih Terminal Solo itu, Terminal Tirtonadi itu wajib jadi percontohan terminal-terminal lainnya sih, karena di sana dia menyediakan MCK atau tempat mandi cuci kakus. Jadi penumpang-penumpang tuh bisa mandi gitu dan gratis lagi. Sebenarnya untuk mandi ini bayar 5.000 juga penumpang masih sudi gitu. Asalkan jangan bayar 70.000 ya. Kayak di mana tuh stasiun. Mahal banget mandi 70.000. Mandi di Terminal Solo itu gratis teman-teman. Nah, itu sih yang harus jadi percontohan untuk terminal-terminal lainnya.
Ya kurang lebih seperti gini-gini aja lah pemandangan di jalur Pantura. Karena ini minggu pagi ya, jadi agak sepi. Dan enaknya perjalanan pagi ini tuh kita bisa melihat aktivitas warga lokal. Nah ini kita sudah berada di jembatan yang mana itu adalah perbatasan antara kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Dan kalau pagi gini emang jalur Pantura sepi ya, sepi dari truk. Jadi kalau kalian mau riding naik motor sebenarnya enak pagi teman-teman, karena truk-truk gak banyak yang keluar. Biasanya malam tuh truk-truk pada keluar, karena malam kan kondisinya nggak panas. Jadi biasanya kalau truk itu keluar malam karena untuk menghemat ban, biar ban nggak cepet aus. Nah ini dia nih satu-satunya bis Prima Jasa yang lewat jalur Pantura, Prima Jasa Ciledug Cirebon Bekasi. Kalau tadi di terminal Cirebon nggak ada bis Coyo yang ini, mungkin saya udah balik ke Bekasi naik bis yang tadi itu, atau saya ke gerbang tol Ciperna dulu paling naik yang ke arah Jakarta gitu. Dan ini setirannya Hino AK3HR ini mirip Hino RKT ya. Nah, di sisi selatan juga terlihat sebuah gunung yang konon katanya sih ini gunung tertinggi di Jawa Barat, atau sering disebut atapnya Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Gunung Ciremai. Wah, asik banget sih pagi-pagi di kota Kuningan, view-nya Gunung Ciremai. Beuh, kalian harus cobain nginep di kota Kuningan dah. Enak banget di sono. Adem. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah rumah makan Aroma yang menjadi tempat persinggahannya bis Dewi Sri. Terus di depannya lagi ini tuh ada rumah makan Ajo Tonjong yang menjadi tempat persinggahan bis ALS dan beberapa bis lainnya, terutama bis Sumateraan. Jadi kedua rumah makan itu tuh nasibnya beruntung banget ya, karena semenjak dibangunnya tol Trans Jawa, ada beberapa rumah makan di Jalan Raya Pantura ini yang tutup alias gulung tikar.
Karena udah ada tol, orang-orang pada lewat tol, jadi jalan Pantura sepi. Alhasil rumah makan tutup dan sebagian juga ada yang dipindah ke dekat gerbang tol biar gak jauh exitnya. Terus di sebelah kiri ini ada lagi rumah makan Menara Kudus yang menjadi tempat pemberhentiannya bis Haryanto. Nah ini nih asiknya naik bis yang lewat jalan nontol itu adalah ketika melewati sebuah pasar dan kita bisa melihat aktivitas warga lokal di sana, terus bisa lihat dagangan apa aja yang dijual. Asli ini resep banget sih ngeliatin orang-orang pada jualan. Gak jauh dari Pasar Gebang Cirebon kita juga ketemu dengan bis Akas Mila Sejahtera yang baru aja tiba dari Pulau Garam atau Pulau Madura, tepatnya dari Sumeneb. Beberapa waktu lalu saya juga pernah ya buatin trip bis Akas Mila Sejahtera dari Madura ke Cirebon. Tapi waktu itu saya tibanya jam 2 pagi. Kok itu tumben ya? Tadi datangnya jam segini baru nyampe Gebang. Apakah itu udah berubah jadwal dia? Atau mungkin itu jadwal yang selanjutnya kali ya? Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan dari Terminal Harjamukti Kota Cirebon, akhirnya kita sudah berada di penghujung wilayah Cirebon dan juga penghujung wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Losari. Di situ ada tulisan Esa hilang dua terbilang. Jadi itu adalah peribahasa yang artinya ada di layar kaca ini. Jadi di bawah kita ini adalah Sungai Cisanggarung, sungai yang memisahkan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekarang kita udah resmi memasuki wilayah Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Brebes. Jadi ini Losari Brebes, yang sebelumnya itu Losari Cirebon. Jadi Losari ada 2. Nah, terus di sini ada bis yang menarik nih. Nah, tuh di sebelah kanan bis yang berwarna oranye itu adalah bis Aries, rutenya dari Cilacap ke Cirebon. Dan kayaknya ini satu-satunya bis Cilacap ke Cirebon ya. Rutenya dari pesisir selatan ke pesisir utara. Menarik banget sih. Itu ada bis Putri Jaya Baru juga tuh di belakangnya, warna putih. Nah, kalau angkutan lokal di jalur Pantura Cirebon itu berbasis elep. Nah, kalau angkutan lokal di jalur Pantura Brebes Tegal ini tuh berbasis mobil kecil, teman-teman. Bis kecil, atau orang sih nyebutnya tuh bis tuyul, karena kecil kayak tuyul, tapi dia tidak suka mencuri uang ya.
Ya, oke teman-teman, sekarang sudah jam 7.49, berarti waktu tempuh dari Cirebon ke Tegal ini 1 jam, hampir 2 jam lah. Nah, ini saya mau lanjut menuju ke Terminal Tegal dulu deh, lihat ada bis apa aja di dalam. Ini pertama kalinya juga saya ke Terminal Tegal setelah direnov, setelah direvitalisasi. Dan kenapa saya turun di Tegal? Karena yang pertama saya lapar, dan yang kedua karena saya tiba-tiba males ke Pekalongan. Padahal tadi pas pesan tiket tuh pesan ke Pekalongan. Nah nih Terminal Tegal sebelah kiri teman-teman. Tapi saya penasaran nama bis itu tuh. Di depan situ ada bis menarik. Kayaknya bis karyawan apa bis apa itu ya? Ini ada bis menarik Dekatrans. Oh Dekatrans. Ini kayaknya ke arah ini deh. Ke arah Semarang juga ini Dekatrans kayaknya. Soalnya kemarin pas naik bis Coyo dari Semarang ke Cirebon saya sempat ketemu bis ini nih, Dekatrans. Kayak bis karyawan deh, angkutan karyawan ini kayaknya sih. Iya bener, AJK angkutan karyawan. Saya ngeliat ini jadi inget bis Benteng Jaya. Ini dia tuh. Oh bis karyawan. Saya kira ngelen. Di sini ada ALS nih. Biasanya dia dari arah Surabaya. Dari Jember, buset Medan Jember coy. Gila, bis rute terjauh nih. Gokil. Dia berarti dari arah mana ya jam segini? Dari arah Jember mungkin ya, atau enggak Medan. Oh kalau full paket gitu berarti dari arah Medan kayaknya deh. Iya. Oke, kita ke dalam yuk. Lihat Terminal Tegal. Ada bis apa aja di dalam. Soalnya kalau saya ikut ke Pekalongan tadi ya, misalnya saya ikut ke Pekalongan naik bis yang tadi itu, saya bakal bingung nyampe Pekalongan naik apa. Bakal nunggu sore sih kayaknya. Soalnya bis-bis paginya udah pada berangkat semua. Nah, kalau jam segini, jam 8, bis pagi dari Tegal masih ada lah, besar kemungkinan gitu. Jadi masih ada harapan. Atau enggak, tadi saya udah ngecek sih sekitar jam 10 itu ada kereta menoreh dari Tegal ke Pasar Senen atau ke Jatinegara. Jadi kalau misalnya udah gak ada bis yang menarik nih, mungkin saya naik kereta menoreh. Ini dia Terminal Tegal yang baru. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu kali ya videonya. Kita lanjut ke video berikutnya aja. Oke, mantap.